Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi washabihi ya nabi'al ulumi wal hikami. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsatum li anfusikum. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karenanya kita masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam, dan atas karenanya juga kita bisa sampai ke bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan, yang insya Allah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita telah memasuki bulan Ramadan, patut kita syukuri karena banyak orang di luar sana yang tidak bisa masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena penyebabnya bisa saja Allah telah mewafatkan mereka sebelum masuk bulan Ramadan. Dan patut kita syukuri juga karena kita bisa melaksanakan bulan puasa ini dengan keadaan sehat walafiat. Karena banyak juga orang di luar sana yang tidak bisa melaksanakan bulan puasa karena dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Tetapi apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Dan jangan lupa salawat beserta salam kita junjungkan kepada pelipur lara di kala duka, pengobat qalbu di kala rindu, dan pengobat hati di kala tersakiti. Siapa lagi kalau bukan habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas karenanya kita dibawa dari zaman kebodohan hingga zaman ilmu pengetahuan ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang indah ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan Ramadan. Ketika kita telah memasuki bulan Ramadan, maka mungkin kita telah mengetahui bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Bukan 5 kali lipat, bukan 6 kali lipat, tetapi berpuluh-puluh kali lipat pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Hei para pencari ridha Allah, apakah kalian tidak tergiur dengan pahala yang akan Allah berikan apabila kita melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan ini? Salah satunya kebaikannya itu menolong orang lain ketika susah. Dan apalagi teknologi zaman sekarang ini sudah mulai canggih. Teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita harus bisa menggunakan teknologi pada zaman ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai teknologi yang kita pakai membuat kita lalai. Jangan sampai media yang kita gunakan membuat kita membahayakan, apalagi mencelakakan. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita harus sebaik-baiknya menggunakan teknologi pada zaman ini. Contohnya ada sosial media yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bisa dijadikan sebagai media dakwah oleh kita dan menjadi pahala jariah untuk kita juga. Karena ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan tersebut akan dampak kepada diri kita sendiri. Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 lembar kiri sebelah bawah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu pula untuk diri sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai kita bosan untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena pada zaman sekarang ini begitu banyak orang yang ketika melaksanakan ibadah itu hanya memikirkan lelahnya saja, tanpa memikirkan apa dampak ketika ia telah melakukan ibadah tersebut. Contohnya, banyak orang yang lelah ketika ibadah tahajud, banyak yang lelah ketika melaksanakan sholat duha, banyak yang lelah ketika melaksanakan sholat tarawih. Padahal ketika kita telah mengetahui apa pahala yang akan Allah berikan, maka begitu banyak
pahala yang akan Allah berikan ketika kita melaksanakan sholat tarawih, sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Apakah kita tidak tergiur dengan pahala yang begitu banyaknya yang akan Allah berikan kepada kita? Tetapi kita malah hanya memikirkan lelahnya saja. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat kemaksiatan, melihat keburukan, kita hanya melihat kenikmatannya saja yang hanya sesaat. Contohnya ketika kita melakukan gibah, melakukan dosa yang sembunyi-sembunyi, kita hanya merasakan nikmatnya saja yang hanya sesaat tanpa memikirkan apa dampak dari kelakuan tersebut. Contohnya misalkan banyak yang melakukan dosa ketika malam, ketika ia sedang sendiri, padahal dampaknya atau azab yang Allah akan berikan itu sangat perih, sangat pedih ketika nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita apalagi sebagai generasi muda Islami ini menjadi harapan bangsa, agama, dan negara, bahkan menjadi harapan orang tua dan mertua yang harus memanfaatkan masa muda kita ini dengan sebaik mungkin. Jangan sampai masa muda kita ini digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan manfaatkanlah media pada zaman sekarang ini dengan sebaik-baiknya, karena media zaman sekarang ini banyak yang digunakan lebih menjadi madorot daripada yang lebih bermanfaat. Kita sebagai generasi muda harus memanfaatkan teknologi pada zaman ini dengan sebaik-baik mungkin. Contohnya dengan mensyiarkan atau membagikan ilmu-ilmu di media sosial. Dan ingat, ketika kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, bukan karena amalan kita, tetapi karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita cara mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara melaksanakan atau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, undur ma qala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.